Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kita atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan kita semua dan saya nikmat dan kesehatan, sehingga saya pada hari ini bisa berbagi ilmu kepada kawan-kawan semua yang insya Allah diberkahi oleh Allah SWT. Serta salam dan salawat senantiasa terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang sampai pada hari ini masih memberikan kita semua syafaatnya. Ya, perkenalkan, nama saya Alma-Fitriah Rahma. Baik, di sini saya mau share berbagi terkait masalah yang masih belum bisa dihindari oleh anak muda ataupun dicoba untuk menghindar seperti itu. Ya, salah satunya berpacaran. Banyak sekali anak muda yang berpacaran, bahkan teman-teman yang sekitar umuran saya yang terbilang masih awal 20-an, banyak sekali yang pacaran. Oke, cinta kepada lawan jenis merupakan hal yang fitrah bagi manusia dan memiliki manfaat untuk kelangsungan hidup. Tapi, bagaimana ceritanya cara menyalurkan fitrah cinta itu dengan cara yang salah dan tidak sesuai syariat Islam? Nah, Islam sebagai agama yang sempurna telah memberitahukan kita bagaimana caranya menyalurkan fitrah tersebut sesuai syariat Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang terdapat pada surah Al-Isra ayat 32, "Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila." Yang berarti, dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina adalah perbuatan yang keji dan suatu jalan yang keji. Ayat ini tentunya berkaitan dengan yang namanya pacaran. Kenapa? Karena ketika seorang wanita dan seorang pria sedang berpacaran dan bukan muhrim, tentunya bisa menyebabkan yang namanya zina. Dalam surah Al-Isra tadi ayat 32 dikatakan bahwa larangan dalam ayat itu sangat keras, yang mana mendekati saja tidak boleh, apalagi sampai melakukan yang namanya zina. Zina ada macam-macamnya juga. Contoh, dengan memikirkan si laki-laki atau si wanita, itu sudah dinamakan yang zina, karena bisa saja timbul yang namanya pikiran negatif. Itu yang namanya zina pikiran. Zina perbuatan ada. Hal itu yang lebih parah, contohnya bersentuhan, berbuat hal yang tidak semestinya. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala melaknat orang-orang yang melakukan perbuatan tersebut. Terdapat hadis riwayat Ahmad yang mengatakan bahwa ingatlah bahwa tidaklah laki-laki itu berhalwat dengan wanita yang bukan mahramnya, berdua-duaan, dan yang ketiga adalah syaitan. Maksudnya adalah di sini, di saat laki-laki dan wanita yang bukan muhrim, maka terdapat setan di sekitar mereka yang membisikkan mereka atau memicu mereka untuk melakukan perbuatan yang larang atau zina. Dampak buruk lainnya dari berpacaran adalah kita sebagai umat manusia muslim, kita harus mengutamakan kecintaan kepada Allah SWT. Nah, pacaran tentu mempengaruhi. Coba deh, yang lagi pacaran, tanya pasangannya gitu, lebih memilih kesukaan terhadap si kekasihnya ini atau kepada Allah. Tentunya orang yang pacaran itu pasti dia kebanyakan mengelak, karena tentunya mereka lebih memilih pasangannya mereka daripada Allah. Bahkan mereka lebih merindukan untuk bertemu dengan pasangannya daripada untuk bertemu dengan ataupun mengutamakan kerinduan mereka dengan Allah SWT. Pacaran juga membuat produktivitas sehari-hari menurun. Kenapa? Ya karena pacar sering dijadikan prioritas paling tinggi daripada melakukan hal yang positif yang sebenarnya bisa menunjang kemampuan diri seseorang. Contohnya bisa menurunkan minat belajar, berbagi kepada sesama manusia, ataupun membangun usaha. Bahkan bisa saja hal yang lebih parah, yaitu adalah menurunkan prioritas sikap kepada orang tua. Pacaran sering membuat diri seseorang melatih kemunafikannya, karena orang yang berpacaran rela melakukan apapun untuk mendapat perhatian sang pacar, termasuk berbohong, memakai topeng, bermuka dua. Hal itu justrunya nanti malah membuat kaget pasangan, contohnya setelah menikah. Nah, ternyata pasangannya tidak seperti yang dia tahu pada saat pacaran. Nah, itu bahkan bisa menurunkan tingkat kepercayaan pada seorang dengan pasangannya. Dan juga
ada yang namanya pacaran lalu waktu beberapa waktu kemudian dia putus karena sudah merasa tidak cocok dan beda pendapat dengan kekasihnya itu. Alhasil setelah putus, silaturahminya dengan lelaki atau wanita tersebut putus. Padahal silaturahmi dalam Islam itu sangatlah penting. Lalu jika ingin menyalurkan cinta terhadap lawan jenis dengan cara yang sesuai dengan syariat Islam, bagaimana? Bisa juga dengan pacaran, tapi itu namanya pacaran setelah menikah. Banyak orang pun kebingungan dengan istilah pacaran setelah menikah ini sebenarnya, karena mereka memikirkan bagaimana caranya tanpa perkenalan sebelum pernikahan gitu. Jika perkenalan adalah hal yang penting, bukan berarti pacaran itu boleh ya. Maka dari itu Islam mengenalkan yang namanya ta'aruf. Ta'aruf adalah hubungan saling mengenal antara kedua belah pihak, saling memberitahukan kepada keluarga masing-masing, saling memberitahu harapan dan prinsip hidup mereka masing-masing, dan saling mengungkapkan apa yang disukai dan tidak disukai. Setelah melalui proses ta'aruf, ada yang namanya khitbah. Dalam istilah khitbah adalah jalan pembuka menuju pernikahan. Boleh dibilang khitbah merupakan jenjang yang memisahkan antara pemberitahuan persetujuan seseorang gadis yang sedang dipinang oleh seorang pemuda itu contohnya, dan pernikahannya disepakati oleh kedua belah pihak. Islam yang sempurna telah mengatur hubungan dengan lawan jenis. Hubungan ini telah diatur dalam syariat Islam, itu pernikahan. Pernikahan yang benar dalam Islam juga bukanlah yang diawali dengan pacaran, tapi dengan mengenal karakter calon, gampangnya seperti itu, tanpa melanggar syariat Islam. Melalui pernikahan inilah akan dirasakan percintaan yang hakiki dan berbeda dengan pacaran yang sebelum menikah, yang biasanya disebut hanya dengan ya cinta bualan sih, seperti itu. Jujur saya adalah salah satu orang yang akhirnya sadar bahwa pacaran sebelum menikah sama sekali tidak memiliki manfaat untuk diri saya gitu. Dampak buruk iya ada, namun saya alhamdulillah memiliki pencerahan langsung dari Allah SWT untuk tidak melakukan pacaran agar saya terhindar dari dosa. Dan semenjak itu saya juga yakin yang namanya pencerahan dari Allah langsung ke umatnya itu ada. Dan sesuai dengan kemampuannya juga adalah Allah benar-benar Maha Penolong. Ya Allah menolong saya untuk tidak berbuat dosa. Maka dari itu kita sebagai manusia kalau sadar masih punya banyak kesalahan, jangan memperbanyak kesalahan dengan menambahnya dengan kemaksiatan. Kan itu juga dilakukan oleh Allah. Nah maka dari itu banyaklah beribadah ataupun berbuat kebaikan. Dan kalau nanya gimana caranya menghindari pacaran, ya tentunya ya beribadah, terus berdoa, minta perlindungan dari Allah, dan menjauhkan yang hal-hal ataupun lingkungan yang bisa mempengaruhi seseorang ataupun diri kita untuk melakukan yang syahwat. Sekian itu saja saya Almafidah Rahma yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf jika terdapat info ataupun kesalahan kata, perbuatan yang tidak sesuai. Saya juga manusia yang masih banyak kekurangan dan masih perlu banyak belajar. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.